Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini sudah kami jelaskan tentang gerakan-gerakan kebangkitan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita awali dulu aktivitas hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan tentang sejarah yang terjadi sebelum terjadinya kebangkitan nasional, dan itu menceritakan bagaimana bangsa Indonesia pada saat itu dijajah oleh negara-negara Eropa yang melakukan ekspansi negara atau yang melakukan penjelajahan ke negara-negara atau ke benua-benua di Asia dan Afrika. Dan betapa menderitanya bangsa Indonesia pada saat itu karena perjuangan mereka melawan penjajah belum juga membuahkan hasil, belum juga berhasil mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Nah, 300 tahun Belanda berhasil menjajah Indonesia ketika pada sistem tanam paksa ini mulai adanya gerakan-gerakan kebangkitan karena melihat adanya penderitaan yang luar biasa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia pada saat itu, maka muncul di pemikiran di sebagian orang Indonesia untuk melakukan perlawanan pada penjajah Belanda. Dan umat Islam yang saat itu adalah merupakan kekuatan terbesar di negeri ini, ya, semangat Islamlah yang kemudian memicu semangat perlawanan bangsa ini untuk mengusir penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia dalam meretas perjalanan menuju kemerdekaan tak lepas dari peran umat Islam. Dengan pengorbanan harta dan jiwa kaum muslimin pada saat itu, bangsa ini akhirnya mampu berdiri tegak mengusir penjajah. Ya, perjuangan umat Islam yang kemudian menciptakan satu karakter dan cita untuk berjuang menegakkan keadilan dan kemerdekaan, menghapuskan segala bentuk penjajahan, dan berani mati memperjuangkan cita-cita yang luhur. Jadi gerakan-gerakan kebangkitan yang muncul pada saat itu diawali dengan semangat atau dengan keimanan, dengan keislaman, ya, yang membuat semangat perlawanan dan bangsa ini untuk mengusir penjajah itu semakin besar. Ya, nah, di pertemuan kali ini sudah akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan itu dan apa yang menjadi landasannya, kemudian bagaimana awal mula perjuangannya, dan organisasi-organisasi apa saja yang pada akhirnya nanti muncul dan bergerak untuk membela untuk melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda. Nah, umat Islam yang pada saat itu mulai bergerak sebetulnya diawali dengan keimanan mereka, ya, dengan kecintaan mereka kepada agama Allah, dengan kecintaan mereka kepada Allah, dan atas dasar firman Allah yang inilah kemudian umat Islam pada saat itu akhirnya melakukan perlawanan. Karena Allah memerintahkan pada umat Islam, maka berperanglah kamu di jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Jadi memang melakukan peperangan, melakukan perlawanan itu adalah perintah Allah, ya. Tapi tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Tidak bisa seenaknya, tidak bisa semau kita, ya, kapan kita melakukan peperangan, kapan kita melakukan perlawanan. Ketika kita ditindas, ketika umat Islam ditindas, ketika saudara-saudara ditindas, maka di sana kita harus melakukan perlawanan, baik itu dengan diplomasi ataupun dengan cara berperang. Nah, kemenangan tentu bukan urusan kita, tapi bagaimana umat Islam itu akhirnya mau terjun langsung untuk melakukan peperangan, untuk melakukan pembelaan kepada umat Islam yang saat itu mungkin menjadi objek penderitaan atau objek penjajahan dari para penjajah, ya, terutama dari penjajah Belanda. Nah, bahkan Daus Dekker pun, ya, mengakui bahwa dulu ketika munculnya semangat kebangkitan nasional ini sebetulnya diawali dari para ulama dan umat Islam, ya. Daus Dekker mengatakan bahwa jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotisme di kalangan kita bangsa di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan. Jadi kalau misalnya bukan karena semangat perjuangan para ulama pada saat itu yang ingin memperjuangkan pembebasan, yang ingin memperjuangkan kemerdekaan, maka patriotisme di kalangan bangsa Indonesia itu
sudah bisa saja sudah hilang. Kenapa? Karena pada saat itu kondisinya bangsa Indonesia itu terbagi menjadi beberapa golongan, menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah golongan rakyat yang menjadi objek penjajahan, ya rakyat jelata yang pada saat itu banyak ditindas, banyak diperbudak, kemudian tidak diberikan haknya dirampas, kemudian menderita kelaparan, kemiskinan dan sebagainya. Sedangkan ada golongan lain yang dia itu diberikan kenyamanan, diberikan keistimewaan oleh Belanda, yaitu ada golongan-golongan bangsawan. Jadi golongan-golongan bangsawan ini mereka tetap diberikan haknya, tetap diberikan kenyamanannya, kekayaannya, sehingga tidak bisa menggelorakan perjuangan, menggelorakan perlawanan kepada Belanda. Jadi yang mampu pada akhirnya memberikan membakar semangat perjuangan itu adalah para ulama yang berdiri di garis kebenaran, yang pada akhirnya bisa membangun semangat perjuangan untuk melawan Belanda. Dan semangat perjuangan itu akhirnya sudah tertanam kuat dalam para pejuang kemerdekaan saat itu, dipengaruhi oleh ruh jihad fisabilillah. Ya, tidak bisa kita pungkiri ketika kita mencintai Allah, maka ketika agama Allah atau ketika orang-orang yang mencintai Allah juga ditindas, maka akan muncul keinginan untuk melawan dan keinginan untuk memperjuangkan agama Allah, ya, atau jihad fisabilillah, ya, untuk mengusir penjajah. Karena itu Islam mempengaruhi semangat nasional, mempengaruhi kebangkitan nasional, sehingga terbentuk rasa nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Islam walaupun bukan Indonesia, walaupun bukan tanah pertama kali agama Islam diturunkan, tapi ketika kita tinggal di satu daerah yang kita menjadi, dan itu adalah tanah kelahiran kita wajib untuk mencintai tanah air itu, dan kita wajib untuk memperjuangkan tanah air ini agar tidak berada di bawah penjajahan negara lain. Ya, dan itu yang menjadi semangat para ulama dan umat Islam pada saat itu untuk melakukan perjuangan atau untuk melakukan kebangkitan. Dan faktor-faktor landasan perjuangannya ini ada 5. Jadi hal-hal yang akhirnya membuat mereka terus mau berjuang itu ada 5. Yang pertama, perang melawan penjajah telah diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang melawan penjajah atau orang-orang yang suka menindas itu sudah diperintahkan bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita berada di bawah kezaliman. Kita punya hak untuk membela diri, kita punya hak untuk membela agama Allah gitu. Jadi perang melawan penjajah ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ayat ini, dengan perintah ini, maka muncul keyakinan bahwa perang melawan penjajah adalah jihad fisabilillah, bukan peperangan yang dibenci oleh Allah gitu ya, tapi peperangan yang dalam rangka untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dengan tujuan untuk menyingkirkan penjajah yang zalim yang ingin merampas suatu negara. Itu adalah termasuk jihad fisabilillah, yang pada akhirnya doktrin ini melekat kuat ya pada umat Islam pada saat itu, sehingga membangkitkan patriotisme atau kecintaan atau keinginan kuat untuk membela negara kita, ya, terus semakin kuat, semakin membesar, sehingga menjadi spirit ya untuk meraih syahid di jalan Allah. Jadi memang ketika kita berjuang jihad fisabilillah itu, ketika kita gugur dalam medan perjuangan, maka insya Allah gitu ya, kita akan meraih syahid di jalan Allah. Dan kemudian di setiap peperangan, di setiap perlawanan, di setiap momen untuk menggelorakan semangat itu, ada slogan-slogan yang selalu menggetarkan jiwa ya. Misalnya saja ketika para pemimpin itu mengatakan Allahu Akbar, nah itu yang akhirnya menggelorakan, yang menggetarkan jiwa gitu ya, sehingga semangat umat Islam itu naik dan bangkit dan muncul untuk semakin kuat untuk melawan penjajahan Belanda. Dan yang terakhir, selain dari keinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan, itu adalah untuk mengkampanyekan, mendakwahkan bahwa umat Islam juga harus tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi nahi mungkar itu mengajak kepada kebaikan dan menghapuskan kemungkaran atau keburukan ya. Dan itu menjadi faktor-faktor landasan perjuangan umat Islam pada saat itu melawan Belanda.
ya. Dan tentu ya ini tidak muncul secara tiba-tiba ya. Perjuangan atau semangat ini tuh tidak muncul secara tiba-tiba, tapi ada momen yang membuat semangat ini pada akhirnya terus menggelora, yaitu pada saat para pemimpin Islam pada saat itu atau para ulama ya pada saat itu mereka mengumpulkan semangat, mengumpulkan informasi, mengumpulkan channel gitu ya, mengumpulkan koneksi dan mengumpulkan strategi itu ketika mereka melakukan ibadah haji. Jadi pada saat itu keberangkatan mereka ke Mekah bukan hanya untuk sekedar melaksanakan rukun Islam yang kelima, tapi juga untuk berkumpul dengan para pemimpin Islam di seluruh dunia untuk saling bertemu, saling berembuk soal politik dan rencana-rencana mereka ya. Di Mekah juga mereka mengadakan konsultasi dan memberikan semangat, kemudian pulang dengan semangat perjuangan dan saling meminta nasihat. Kemudian pulang dengan semangat baru untuk melawan penjajahan yang dilakukan penjajah Kristen. Jadi memang pada saat itu mereka mengisi pundi-pundi semangatnya, mengisi pundi-pundi strateginya itu di Mekah, yang kemudian ketika mereka bawa pulang mereka akan mengaplikasikannya dalam satu bentuk gerakan, dan gerakan ini diharapkan bisa melawan penjajahan yang dilakukan oleh penjajah Kristen atau penjajah Belanda. Dan inilah organisasi-organisasi yang dibentuk pada saat itu. Yang pertama ada Sarekat Dagang Islam. Jadi Sarekat Dagang Islam ini organisasi pertama yang dibentuk oleh Haji Samanhudi ya tanggal 16 Oktober 1905, dan Sarekat Dagang Islam ini didirikan sebagai jawaban terhadap upaya penjajahan modern ya. Nah, apa penjajahan modernnya itu adalah yang menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar dan sumber bahan mentah bagi industri penjajah barat. Jadi memang industri penjajah barat itu sebetulnya sekarang juga masih ada. Jadi mereka mengambil bahan mentah dari Indonesia kemudian dijual lagi ke Indonesia. Ada yang seperti itu ya niatnya. Dan memang pada akhirnya Sarekat Dagang Islam ini lahir dan muncul untuk memperjuangkan melawan ya proses atau upaya terhadap penjajahan seperti itu. Jadi Sarekat Dagang Islam ini fokus di bidang ekonomi pada saat itu karena Haji Samanhudi ini adalah seorang saudagar batik dari Solo, dan dia itu membangun organisasi ini itu untuk melawan penjajahan di bidang ekonomi. Nah, dia berhasil pembentukan atau pembuatan organisasi Sarekat Dagang Islam ini berhasil mengumpulkan dukungan yang banyak ya dari para pedagang muslim pada saat itu, dan juga sekaligus juga bisa membentuk dari berbagai daerah organisasi-organisasi Sarekat Dagang Islam yang pada akhirnya Belanda melihat pembentukan organisasi ini adalah sebuah ancaman. Beberapa kali ya pernah Sarekat Dagang Islam itu akhirnya dibekukan atau diskors gitu ya selama 3 tahun untuk tidak beroperasi ya. Dan pada saat itu Belanda memanfaatkan kesempatan dari absennya Sarekat Dagang Islam pada saat itu untuk membentuk organisasi saingan ya. Organisasi saingan yaitu organisasi sekuler yang sekarang sebetulnya kita kenal, bahkan tanggal pendiriannya pun dijadikan tanggal Hari Kebangkitan Nasional. Nah, itu adalah organisasi Budi Utomo. Nah, tapi setelah 3 tahun skors, Sarekat Dagang Islam ini akhirnya kembali aktif dan namanya diganti dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Ya, sebetulnya upaya menghentikan gerakan ini sudah dari dulu ya. Jadi sama seperti yang kita rasakan saat ini, ada organisasi Islam yang dibekukan, yang dihapus, yang dijelek-jelekan namanya gitu ya, seolah-olah dia sebagai teroris, sebagai seorang yang ingin membuat makar dan sebagainya. Padahal mungkin itu hanya fitnah belaka ya. Dan ini sama juga terjadi pada Sarekat Islam pada saat itu. Sarekat Dagang Islam pada saat itu, dan akhirnya setelah 3 tahun diskors, Sarekat Dagang Islam bisa aktif dengan mengganti nama menjadi Sarekat Islam. Dan Sarekat Islam ini itu awalnya kan dibentuk oleh Haji Samanhudi. Nah, ketika muncul itu diganti oleh Cokroaminoto. Dan anggaran dasar organisasi Sarekat Islam itu yang pertama adalah membentuk atau membangun semangat dagang ya yang ada di kalangan penduduk bumi. Jadi pribumi. Jadi jangan sampai mungkin pedagang pada saat itu sedikit sekali ya datang dari pribumi.
sehingga pribumi ini masih mengandalkan pekerjaan mereka sebagai buruh tani, sebagai buruh pabrik, yang itu justru sebetulnya menempatkan mereka di bawah penderitaan. Akhirnya Sarekat Islam ini ingin gitu ya mengembangkan jiwa bisnis atau semangat dagang dari penduduk pribumi, karena pada saat itu juga bangsa-bangsa Cina dari Cina daratan itu sudah datang ya, dan mereka yang menguasai pasar. Jadi mereka memang sudah dari dulu orang-orang Cina itu menguasai pasar, dan banyak mereka yang berdagang. Sedangkan pribumi itu kalau yang nggak jadi buruhnya, yang kerjanya ya cuma jadi pembeli. Nah makanya Syarikat Islam ini bersemangat untuk menumbuhkan semangat dagang di kalangan penduduk pribumi. Kemudian Syarikat Islam juga ini dibentuk anggaran dasar itu untuk membantu anggota-anggota yang dalam kesulitan ya, tapi kesulitannya bukan karena kesalahan mereka. Jadi misalnya itu ya mereka diberikan diserang atau misalnya ditindas dan sebagainya, maka Syarikat Islam ini akan hadir untuk membantu mereka. Kemudian juga anggaran dasar organisasi SI selanjutnya itu adalah untuk membangun jiwa dan semangat kebendaan atau kepemilikan ya, ditingkatkan di kalangan penduduk pribumi. Jadi biar penduduk pribumi itu punya benda ya, harta benda. Kemudian yang selanjutnya adalah ini untuk melawan pikiran-pikiran keliru mengenai Islam. Ya, jadi untuk meluruskan apa yang sudah difitnahkan kepada umat Islam ya, baik pada saat itu tentu saja, dan mereka juga ingin mengembangkan hukum dan adat kebiasaan Islam. Jadi Islam tentu pastilah tidak hanya sekarang ya dijelek-jelekan dan sebagainya, mungkin sudah dari dulu agar semakin berkurang gitu ya pemeluk agama Islam. Nah maka banyak yang ingin menginformasikan Islam ini secara keliru ya. Maka pada saat itu Syarikat Islam berusaha untuk melawan pikiran-pikiran keliru tentang Islam. Nah, Syarikat Islam ini pada akhirnya tidak bisa bertahan lama ya, tidak bisa bertahan sampai sekarang, karena memang Syarikat Islam ini beberapa tahun kemudian itu disusup ya, ada penyusup dari komunis, dan komunis ini yang menghancur leburkan ideologi keislaman dalam tubuh Syarikat Islam, karena komunis itu sesungguhnya ideologi yang sangat bertentangan dengan Islam. Maka tidak bisa selaras jalannya, dan terbentuklah dua organisasi atau terpecahlah gitu ya organisasi Syarikat Islam ini menjadi dua golongan, yaitu golongan putih dan golongan merah. Nah, jadi untuk putih itu adalah Islam yang murni, sedangkan yang merah itu yang sudah disusupi oleh komunis. Nah, selanjutnya organisasi yang membela atau yang mendukung perjuangan kebangkitan nasional ini adalah organisasi Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Jadi pada saat itu Ahmad Dahlan melihat masyarakat Jawa ya, karena beliau tinggalnya di Jogja, masyarakat Jawa ini masih menganut sistem kejawen ya. Jadi ada pencampuran antara ajaran Islam dengan ajaran adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur atau nenek moyang. Nah, adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyangnya itu adalah mengenai sesajen. Jadi orang Jawa pada saat itu orang Islam, tapi dia suka memberikan sesajen atau sesajian kepada roh dengan harapan roh-roh itu bisa membantu agar doa mereka itu dikabulkan. Ya, padahal pada saat itu Haji Ahmad Dahlan itu merasa aneh gitu ya, kenapa harus melewat roh atau kepada orang yang meninggal kita berdoa, padahal Allah itu maha dekat, Allah itu ada di tidak lebih jauh daripada leher kita gitu ya, di antara jantung dan leher kita, jadi sangat dekat. Jadi begitu dekatnya Allah gitu ya, sebetulnya kita bisa berdoa langsung dan insya Allah akan Allah kabulkan. Tapi kenapa pada saat itu masyarakat Jawa tidak tahu gitu tentang itu, dan justru malah memohon atau berdoa kepada roh-roh, sehingga pada saat itu ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuklah organisasi Muhammadiyah ya. Dan sebelumnya sebetulnya Haji Ahmad Dahlan ini pernah masuk ke organisasi Budi Utomo, tapi prinsip dan ideologi yang ada di Budi Utomo itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi konsep dari Budi Utomo itu diambil ya, atau disadur dan diadaptasi di organisasi Muhammadiyah. Dan
Yang paling fenomenal dari Ahmad Dahlan ini, kalau kita nonton film Ahmad Dahlan gitu ya, itu tentang membetulkan atau membenarkan arah dari kiblat di Masjid Gede Kauman. Jadi pada saat itu arah kiblat itu ya sesuai bangunannya aja. Kalau bangunannya ke barat ya cukup ke barat, tidak miring sedikit itu. Nah pada akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berpikir kalau kita tidak sesuai kiblatnya, maka sebetulnya kita itu arah sholatnya kemana? Apakah ke gedung apa gitu di negara mana gitu, atau ke Ka'bah ya di Mekah. Nah pada saat itu beliau terus mengkampanyekan atau mendakwahkan ini. Nah bahkan beliau membentuk sekolah Muhammadiyah mulai dari TK sampai kampus, dari universitas ada. Dan ini konsepnya Muhammadiyah itu lebih ya seperti sekolah-sekolah umum, karena beliau pernah masuk di Budi Utomo itu ya. Nah kemudian juga di bidang kesehatan ada, bikin rumah sakit, di ekonomi juga tentu saja ada. Bahkan hari ini aset Muhammadiyah yang dititipkan di bank pemerintah itu sampai ratusan triliun ya. Nah itu untuk Muhammadiyah. Selanjutnya organisasi Persis atau Persatuan Islam. Jadi organisasi ini adalah organisasi yang didirikan karena terlalu banyak campur aduk antara ajaran yang satu dengan ajaran yang lain ya, antara ajaran Islam dengan ajaran tradisi Hindu-Buddha ya, masih ada yang melekat. Maka Persis ini ingin memurnikan ajaran itu gitu ya, ingin memurnikan agar agama Islam ini tidak dicampur adukan dengan tradisi. Maka perjuangan dari Persis ini adalah memurnikan agama ini, karena para ulama beranggapan bagaimana kita mungkin bisa ditolong oleh Allah gitu kalau kita melakukan ibadah atau melakukan ajaran Islam ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah atau apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Persis gitu ya dalam perjuangannya itu ingin memurnikan agama Islam. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, organisasi yang ada di Indonesia pada saat itu muncul untuk melakukan gerakan kebangkitan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama ini dibentuk oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya pada tanggal 31 Januari 1926, dan dia fokusnya di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Jadi NU sebetulnya dia fokus di bidang keagamaan, itu membentuk pesantren-pesantren ya, dan menyampaikan ilmu-ilmu yang betul ya, yang sesuai dengan ajaran, yang sudah sesuai dengan apa yang ada hadis dan Al-Quran, serta juga para ijtihad ulama ya. Jadi dan NU ini salah satu upayanya itu adalah melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Dan itu NU masih bertahan sampai sekarang juga ya. Nah itu untuk organisasi-organisasi Islam. Nah selanjutnya kita juga harus tahu tentang organisasi yang berhaluan sekuler. Jadi organisasi ini kenapa disebut berhaluan sekuler? Karena ideologi yang mereka bawa itu adalah ideologi di luar Islam, ideologi yang dibawa oleh orang-orang Barat. Nah kenapa seperti itu? Nah karena memang ada beberapa organisasi di antara ini dibentuk oleh penguasa-penguasa Barat ya. Belanda gitu contohnya. Ini kan seperti Budi Utomo tadi sudah ceritakan bahwa Budi Utomo ini adalah salah satu organisasi yang dibentuk untuk melawan atau menghadapi atau mengurangi dominasi Sarekat Dagang Islam, sehingga umat Islam itu tidak banyak yang ke sana organisasinya, tapi bisa ke Budi Utomo. Sedangkan di Budi Utomo itu mulai dimasukkan nilai-nilai sekuler. Sekuler itu apa? Nilai sekuler itu adalah ideologi yang memisahkan antara agama dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita pergi ke sekolah, jangan ngomongin agama, sekolah mah sekolah saja. Kalau misalnya kita pergi ke pasar, jangan ngomongin agama, dagang mah dagang aja. Bahkan maka pada akhirnya di pasar itu ketika Islam dijauhkan, riba di mana-mana, hutang, kemudian ketidakadilan gitu ya dalam transaksi perdagangan gitu. Nah, Budi Utomo ini sebetulnya fokus pada pendidikan ya. Dan didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan dia adalah seorang dokter yang tamatan dari kedokteran Jawa. Nah, pertanyaannya kan emang waktu dijajah itu kita bisa ya sekolah. Nah, sebetulnya pada saat penjajahan sekolah itu tidak bisa berlaku untuk semua orang ya. Jadi awalnya mungkin tidak ada pendidikan untuk masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia pada saat itu. Hanya golongan-golongan bangsawan sebetulnya yang bisa.
Dan ini juga akibat dari adanya politik etis di Belanda. Jadi politik etis itu adalah politik balas budi kepada negara-negara yang dijajah oleh Belanda, karena sebetulnya Belanda ini banyak juga mendapatkan keuntungan dari negara yang dijajahnya. Maka beberapa orang berpikir Belanda harus melakukan balas budi kepada negara itu, dan balas budinya itu adalah yang pertama memberikan pendidikan. Nah, tapi pendidikan yang diberikan kepada Belanda itu tidak untuk semua golongan bangsa Indonesia, tapi hanya untuk golongan-golongan bangsawan. Sehingga yang bisa berpendidikan itu hanya orang-orang kaya ya, hanya orang-orang kaya. Dan agak sedikit aneh gitu sebetulnya orang-orang kaya mau untuk melakukan perjuangan melawan penjajah gitu. Nah, tapi sebetulnya di Budi Utomo itu dia selain ya pendidikannya itu membuat sekolah dan juga memberikan beasiswa, itu disisipi atau disisipkan atau dimasukkan nilai-nilai sekuler, sehingga umat Islam mulai berpikir untuk tidak sesuai dengan ajaran agamanya dan mulai membedakan. Ya udah, kalau kita lagi ngomongin tentang politik jangan bawa-bawa agama gitu. Jadi jangan bawa agama ke dalam politik gitu ya, itu contohnya. Dan ini didirikannya tahun tanggal 20 Mei 1908. Nah, selain itu ada Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini adalah kumpulan orang-orang Indonesia yang kuliah di Belanda atau mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda. Dan awalnya Perhimpunan Indonesia ini terbentuk dari orang-orang yang tidak memikirkan perjuangan melawan penjajahan, karena mereka saja awalnya menamai golongan mereka itu adalah Indische Vergunning ya, atau menggunakan bahasa Belanda. Dan memang awalnya orang-orang di Perhimpunan Indonesia ini lebih fokus untuk melakukan hal-hal yang hedon ya, seperti party, kemudian ya main dan sebagainya gitu. Tidak ada setiap perkumpulan mereka itu membicarakan tentang Indonesia atau bagaimana Indonesia itu bisa bebas gitu. Nah, kemudian Indische Parties ya, ini yang dibentuk oleh Douwe Dekker. Jadi ini salah organisasi yang ini organisasi yang Indische Parties ini adalah organisasi yang cukup gigih gitu ya untuk menyebarkan ideologi nasionalisme sekuler ya. Dan ini dibentuknya oleh Douwe Dekker di Bandung tanggal 25 Desember 1912 ya. Dan organisasi ini isinya lebih banyak oleh keturunan Indo-Belanda di Indonesia ya, karena ingin mengumpulkan untuk memberikan jaminan ya kepada mereka ya. Nah, itu untuk Indische Parties ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, Partai Komunis Indonesia itu adalah partai yang berideologi sekuler ya, yaitu komunisme ya. Komunisme ini adalah pemikiran yang menganggap bahwa tidak ada agama ya, menolak agama dalam kehidupan masyarakat ya, bahkan mengatakan agama ini adalah candu ya. Dan komunisme ini adalah seperti ajaran sosialis. Jadi semua orang itu harus memiliki penderitaan yang sama dan semua orang itu harus merasakan kesenangan yang sama. Nah, tapi dalam ajarannya mereka itu tidak membolehkan adanya agama ya. Jadi sangat bertentangan dengan agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya ada satu lagi sebetulnya tidak sempat ditulis, yaitu adalah tentang PNI, Partai Nasional Indonesia, tentang Marhainisme. Jadi Marhainisme ini dibentuk oleh Soekarno ya. Nah, ini dia sama itu untuk memperjuangkan sekuler ya. Tapi di dalamnya itu Soekarno ini tidak menolak Islam dan Marxisme, jadi mencampur adukan ya. Bahkan Soekarno itu menganut ideologi Nasakom, itu nasionalis dan komunis ya, nasionalis komunis, nasionalis agama dan komunis itu ya. Jadi ini PNI ini itu lebih banyak ke sekulernya itu. Nah, itu untuk organisasi-organisasi yang ikut andil dalam gerakan kebangkitan nasional ya, untuk memberikan gambaran betapa dulu mungkin
eh, ketika kita dijajah itu ya tidak tinggal diam ya, banyak yang memperjuangkan kemerdekaan dan harus kita ketahui bahwa memang perjuangan perjuangan melawan penjajah ini tidak langsung bisa menang ya. Dari pembentukan organisasi-organisasi ini sebetulnya tidak langsung menang, tapi dari organisasi ini dimulai dibentuk, dibuat fondasi ya, bagaimana fondasi itu akhirnya dibentuk dari pemikiran-pemikiran. Jadi lebih banyak organisasi ini tidak melakukan perjuangan seperti peperangan, tapi lebih banyak mencerdaskan gitu ya, masyarakat bangsa Indonesia gitu pada saat itu untuk terbuka ya pemikirannya, untuk terbuka wawasannya bahwa uh, mereka berhak untuk memperjuangkan hak dan mengambil kembali kebebasan mereka ya. Kalaupun misalnya mereka gugur pada saat itu, mereka harus meyakini bahwa perjuangan yang mereka lakukan itu adalah untuk kita yang hari ini bisa duduk nyaman, hari ini bisa belajar dengan nyaman, untuk kita yang hari ini bisa menikmati kehidupan dengan baik ya. Nah, jadi kita yang hari ini bisa menikmati kenyamanan, ketenangan gitu ya, pendidikan, ekonomi yang baik gitu. Itu sebetulnya bukan bukan karena siapa-siapa, tapi karena pendahulu-pendahulu kita yang dulu jauh ya beratus-ratus tahun sebelumnya itu berhasil untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Dengan usaha mereka inilah akhirnya kita berhasil menikmati uh, menikmati kenyamanan dan menikmati kebebasan kita. Tapi perlu diketahui bahwa uh, perjuangan ini sebetulnya belum selesai karena memang masih banyak gitu ya hal-hal yang harus kita perjuangkan kembali, masih banyak hal-hal yang harus kita benahi ya dari negara Indonesia saat ini. Karena bisa dibilang walaupun kita nyaman, tapi belum semua, belum merata. Kenyamanan, ketenangan, kebebasan itu belum merata dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita nggak tahu di belahan Indonesia yang mana ya, di kampung mana, di provinsi apa ada orang-orang yang mungkin masih hidup dengan uh, menderita gitu ya. Mereka berada di bawah kemiskinan, di bawah garis kemiskinan, kemudian mereka juga tidak bisa menikmati bangku sekolah. Mereka tidak punya harapan bahwa masa depan mereka itu bisa menjadi masa depan yang lebih baik daripada yang mereka rasakan hari ini. Nah, maka kebangkitan nasional ini kita pelajari di sekolah ya, di mata pelajaran PKN. Untuk apa? Untuk kita mau peduli kepada sesama kita, untuk bisa gitu kita itu menjadi salah satu orang yang ikut berkontribusi melakukan kebangkitan modern ya, melakukan kebangkitan yang baru untuk menghapuskan, untuk memperoleh kebebasan yang betul-betul bebas ya, betul-betul bebas, tidak tidak bebas tapi hanya di bawah bayang-bayang orang lain. Jadi kita nggak tahu sebetulnya memang hari ini Indonesia itu sebetulnya masih dijajah, cuman kita nggak tahu penjajahannya itu seperti apa gitu ya. Dan siapa yang ngejajahnya karena kita belum tahu aja, karena nggak terlihat. Dulu mungkin kita bisa mengatakan yang menjajah Belanda karena mereka memerangi baik secara ekonomi dan peperangan gitu ya, secara kekuatan militer, maka kita bisa mengatakan oh kita dipejajah oleh Belanda. Tapi saat ini kita nggak tahu siapa yang menjajah kita ya, dan kita nggak bisa mengatakan kita tidak dijajah karena kalau orang yang tidak dijajah harusnya sudah bisa berdiri sendiri. Kita mungkin sudah bisa menjadi negara yang secanggih Korea Selatan. Korea Selatan di tahun 1945 kondisinya masih sama menyedihkannya dengan kita. Dia juga korban peperangan, korban penjajahan, tapi hari ini kita lihat Korea Selatan menjadi negara yang maju, menjadi negara yang bisa mengekspansi seluruh yang dia miliki, baik itu di entertainment, teknologi, kuliner dan sebagainya, di bidang pendidikan dan sebagainya. Dan ini harus menjadi salah satu pelajaran penting bagi kita bahwa kita bisa seperti negara-negara lain bisa bangkit melawan penjajahan yang tidak terlihat itu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Nanti Ustadz akan jelaskan kembali apa yang harus kita lakukan dan maknanya, bagaimana cara kita memaknai kebangkitan nasional ini. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada informasi yang kurang tepat. Kita sama-sama perbaiki.
Untuk itu kita akhiri pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.